Sepak bola. Siapa yang tidak tahu olahraga yang satu ini? Hampir setiap orang pernah melihatnya atau bahkan memainkannya. Dan salah satu keindahan dari olahraga ini adalah tendangan melengkung atau yang sering disebut dengan tendangan pisang. Salah satu pemain yang memiliki tendangan melengkung yang sangat indah adalah David Beckham. Dan tahukah kalian ternyata lintasan tendangan melengkung yang terjadi itu juga dipelajari dalam ilmu matematika. Dan garis lengkung atau dalam matematika disebut parabola itu dipelajari dalam materi persamaan dan fungsi kuadrat. Pada video ini akan dibahas tentang pengertian akar-akar pada persamaan kuadrat dan bagaimana menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat. Ambil cemilanmu lalu tonton dan nikmati video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat gimana? Iya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tapi dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang belum paham tentang bentuk umum persamaan kuadrat bisa ditonton dulu ya video sebelumnya, linknya ada di atas. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat, yang belum sholat jangan lupa sholat dulu. Kalau sudah sholat langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, ketika kita membahas tentang persamaan kuadrat, nanti yang akan dicari tidak akan jauh-jauh dari mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, maksudnya akar-akar yang kayak gimana? Bukan akar-akar tumbuhan seperti ini ya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu artinya nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, maksudnya gimana? Nah, agar kalian lebih paham, kita langsung deh coba ke contoh. Misalkan ada persamaan kuadrat itu bentuknya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, nah kira-kira akar-akarnya berapa? Nah, kita cari nilai X-nya. Sekarang misalkan X-nya sama dengan 1. Ya sudah, tinggal kita substitusikan X-nya, kita ganti dengan 1. Karena persamaan X kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat min 4 sama dengan 0. Ya sudah, 1 pangkat 2 berapa? Iya, 1 min 4 sama dengan 0. Nah, 1 dikurang min 4 berapa? Salah itu ya, bukan min 4 tapi min 3 ya. Nah, min 3 apakah sama dengan 0? Salah ya, min 3 tidak sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 1 ini bukan akar-akar dari X kuadrat min 4. Nah, sekarang coba kita cari contoh yang lain. Misalkan X sama dengan 2 sekarang. Nah, sama ya, tinggal kita masukkan ke persamaannya ya. X-nya kita ganti dengan 2. Nah, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2 berapa? Iya, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 4 kurang 4 berapa? Iya, 0 sama dengan 0. Benar nggak 0 sama dengan 0? Iya, benar. Nah, berarti X sama dengan 2 ini termasuk akar-akar dari X kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke? Paham ya maksud dari pengertian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya cara mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama, cara pemfaktoran. Yang kedua, cara melengkapi kuadrat. Yang terakhir, yang ketiga, dengan rumus ABC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke cara yang pertama, yaitu dengan pemfaktoran. Nah, gimana maksud cara pemfaktoran? Nah, jangan sampai lupa ya pemfaktoran. Kelas 7 kan sudah belajar faktor-faktor. Nah, misal angka 18. Nah, 18 ini bisa berapa kali berapa? Iya, bisa 1 kali 18. Atau bisa berapa kali berapa lagi? Iya, bisa juga 2 dikali 9. Atau berapa lagi? Iya, bisa 3 dikali 6. Terus 4 bisa nggak? Nggak bisa ya, harus bilangan bulat ya. Nah, berarti faktor dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, itu maksud dari faktor.
Nah, metode pemfaktoran untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dia nanti ada 4 bentuk ya. Nah, bentuk pertama nanti kalau ada persamaan kuadrat bentuknya itu AX kuadrat dikurangi BX sama dengan 0. Nah, gimana mencari akar-akarnya? Nah, ini nggak harus dikurangi BX ya, bisa jadi ditambah BX, yang penting nanti bentuknya AX kuadrat dikurangi BX sama dengan 0. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, agar kalian paham, coba deh kita langsung ke contoh deh. Contoh pertama misalkan tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Nah, berapa akar-akarnya? Nah, sekarang kalian perhatikan bentuk X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Nah, nilai A-nya ada 1, nilai B-nya 5. Nah, C-nya nggak ada. Nah, kalau seperti ini berarti dia nanti masuk bentuk pertama. Nah, cara pengerjaan bentuk pertama itu kita cari FPB-nya dulu. Jangan sampai lupa ya mencari FPB ya. Nah, kita pecah dulu deh ini X kuadrat, suku-sukunya dan 5X. Nah, kita cari X kuadrat berarti ya tetap dia cuma X kuadrat, 5X ya sama saja 5 dikali X. Nah, ingat ya mencari FPB itu apa? Iya, ambil yang sama. Nah, ambil yang pangkatnya paling kecil. Yang sama mana? Iya, X kuadrat dan X ini sama. Tapi ambil yang pangkatnya paling kecil. Berarti apa? Iya, X. Nah, berarti kita dapat FPB-nya X. Nah, X-nya ini kita taruh deh di sini. Nah, kemudian tinggal kita bagi deh dengan yang atas. Nah, jangan lupa ya sifat pangkatnya ya. Pembagian pangkatnya itu tinggal dikurangi. Berarti X kuadrat dibagi X, sisanya ya iya pasti X. Kemudian positif 5X dibagi X, sisanya ya pasti 5. Nah, buktikan, coba kalian buktikan bener apa enggak nilainya. Tinggal kalian kali X dikali X kuadrat, X dikali plus 5 jadi plus 5X. Nah, bener ya nilainya enggak berubah. Ya sudah, selanjutnya sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai ya. Tadi kan 18 tadi itu sama saja bisa jadi 3 dikali 6. Nah, ini juga pemfaktoran berarti X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0 itu sama saja seperti X dikali X ditambah 5. Nah, ya sudah, berarti kita dapat nih akar-akarnya. Berarti yang pertama, yang ini, yang pertama X sama dengan 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0 juga. Nah, kita bisa sederhanakan ya. Yang sebelah sini ya X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Berarti kedua ruas kita apa kan? Iya, kita kurangi 5. Ruas sebelah kiri X ditambah 5 dikurangi 5. Hasilnya pasti sisanya X. Ruas sebelah kanan ya sisanya negatif 5. Jadi kita dapat ya nilai X-nya itu iya negatif 5. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0 itu nilainya 0 dan negatif 5. Oke, bisa ya? Nah, kemudian contoh kedua, misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Nah, kira-kira akar-akar persamaan kuadratnya berapa saja? Nah, sama ya, tinggal kita lihat dia masuk bentuk ke berapa. Nilai A-nya ada, nilai B-nya ada, tapi nilai C-nya nggak ada. Nah, berarti dia pasti masuk bentuk pertama. Nah, kalau bentuk pertama kita cari apa dulu? Iya, kita cari FPB-nya dulu ya. Kita tulis dulu deh 2x kuadrat dan ini kita tulis 6x. Nah, 2x kuadrat kita faktorkan berapa kali berapa? Ya iya 2 dikali X kuadrat. Kemudian 6X berapa kali berapa? Iya 2 dikali 3 dikali X. Nah, jangan sampai lupa ya cara membuat ini ya. Boleh pakai pohon faktor atau pakai yang lainnya. Nah, tinggal kita cari. Ingat FEB nyari yang apa? Yang sama dan pangkatnya paling kecil. Nah, 2 dan 2 ini sama. Berarti kita ambil 2. Kemudian mana lagi yang sama? Iya, X kuadrat dan X. Nah, berarti yang ambil yang mana? Iya, yang pangkatnya paling kecil yaitu X. Nah, berarti kita dapat FPB-nya itu. Iya, FPB-nya 2X. Nah, berarti tinggal kita tulis deh 2X. Nah, tinggal kita bagi dengan yang atasnya ya. Dengan 2X kuadrat negatif 6X sama dengan 0. Nah, 2X kuadrat dibagi 2X. Mana sisanya? Iya, sisanya X. Kemudian iya negatif 6X dibagi 2X. Ya tinggal 6X bagi 2X berapa? Iya negatif 3 sama dengan 0. Ya sudah, berarti kita dapat ya akar-akarnya. Yang pertama itu 2X sama dengan 0 atau X negatif 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama 2X sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Ya pasti kalau berapapun dikali 0 hasilnya 0 harus dikali. Iya, dikali 0 berarti X-nya sama dengan 0. Atau yang sebelah kanannya kita lihat. Nah, biar X-nya sendiri berarti negatif 3 harus hilang ya. Nah, biar hilang dia apa kan? Iya, kedua ruas kita tambah dengan 3. Ruas sebelah kiri ditambah 3 sisanya X. Ruas sebelah kanan jadi positif 3. Nah, berarti kita dapat ya akar-akar persamaan kuadratnya itu 0 dan 3. Oke, bisa ya? Nah, kemudian contoh berikutnya, contoh terakhir, kalau misalkan ada persamaan kuadrat bentuknya 4x kuadrat
min 10x sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan kuadratnya berapa saja? Ya sudah, tinggal kita lihat lagi ya, nilai A-nya ada nggak? Nilai A-nya ada, yaitu 4. Nilai B-nya ada nggak? Ada, negatif 10. Nah, C-nya ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti ini pasti masuk bentuk pertama. Kalau masuk bentuk pertama, kita cari apanya dulu? Iya, kita cari FPB-nya dulu. Berarti kita tulis dulu ya, 4x kuadrat dan 10x. Nah, kita cari FPB-nya ini. Nah, 4x kuadrat sama saja apa kalau difaktorkan? Iya, sama saja 2 pangkat 2 dikali x kuadrat. Kemudian 10x sama aja gimana? Iya, 2 dikali 5 dikali x. Nah, ingat ya, mencari FPB tinggal apa? Iya, tinggal ambil angka yang sama, pangkatnya paling kecil ya. Sudah 2 pangkat 2 dan 2 nih sama. Ambil yang mana pangkatnya paling kecil? Iya, 2. Kemudian mana lagi yang sama? Iya, x kuadrat dan x ini. Nah, ambil yang mana? Iya, yang pangkat paling kecil ya, berarti ambil yang iya x. Nah, berarti kita dapat ya FPB-nya apa? FPB-nya 2x. Nah, sudah, kemudian selanjutnya sama ya, tinggal kita bagi dengan yang atas ya. Nah, 4x kuadrat dibagi 2x sisanya apa? Iya, sisanya 2x. Kemudian negatif 10x dibagi 2x berapa? Iya, negatif 5. Nah, sama dengan 0. Berarti kita tinggal cari ya, 2x sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi atau iya, 2x negatif 5 sama dengan 0 ya. Ya sudah, kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. 2x sama dengan 0 berarti x-nya berapa? Iya, pasti x-nya sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kanan, 2x min 5 sama dengan 0 berarti gimana? Kita hilang negatif 5 dulu ya. Biar hilang negatif 5 berarti kedua ruas kita apakan? Iya, kita tambah dengan 5. Ruas sebelah kiri kita tambah dengan 5, sisanya 2x. Ruas sebelah kanan ya tinggal sisanya 5. Kemudian berarti x-nya gimana? Tinggal dibagi ya, berarti x sama dengan iya 5/2. Nah, jadi kita dapat deh akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan 4x kuadrat negatif 10x sama dengan 0 itu, yaitu 0 dan 5/2. Oke, bisa ya? Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulisnya kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang persamaan dan fungsi kuadrat, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.